Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraya Nashtaprayeshu Babadreshu Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nashti. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10. This morning, text number 7 or 8, yes. text number 8. Kita membaca Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 10 sloka nomor 8. 1:10:8. 第一篇第10章，10话。 Dipya Dishya Vipashya. 第一篇第10章第10啊，第一篇第10啊。 Amantra Japjana Yata Varishvachya Vivatyatam Aruroha Ratam Kaishchit Parishvakto Viveditaha Amantriya Chapyanu Yatha Parishvakya Vivatyatam Aruroharatam Kaishchit Parishvakto Vivaditaha Amantriya Chapyanudyata Parishvakya Vivadyatam Aruroharatam Kaishchit Parishvakto Vivaditaha Parisvagya Vivadyatam Aruroharatam Kaishchit Parisvakto Vivaditaha Amantriya Chabhyanujñata Aishwarya Aruroharatam Kaishchit Parishvakto Vivaditaha Amantriya Chabhyanujñata
Pariswaya Vivadyatam Pariswaya Vivadyatam Aruruham Ratam Kaische Aruruham Ratam Kaische Pariswakto Vivadita Pariswakto Vivadita. Manajit. Amatyacha vyanugyataha pariswadya vibhajatam ratam kaishi pariswakto vibhajatam Amatyacha vyanugyataha pariswadya vibhajatam aruroharatam kaishi pariswakto vivaditaha Amatyacha vyanugyataha pariswadya vibhajatam aruroharatam kaishi pariswakto vivaditaha Amatyacha vyanugyataha pariswadya vibhajatam aruroharatam kaishi pariswakto vivaditaha Amantya Taking permission. meminta izin Cha cha and dan Abhyanugyataha being permitted. setelah diizinkan Parisvajya pariswadya embracing. memeluk Abhivadya abhivadya bowing down at the feet. bersujud di kaki Tam tam unto Maharaj Yudhishthira. kepada Maharaj Yudhishthira Aruroha aruroha ascended. naik Ratam ratam the chariot. kereta Kaiskit by someone. oleh seseorang Parishvakta pariswakta being embraced. karena dipeluk Abhivadita abhivaditaha being offered obeisances. karena dipersembahkan sujud. Translation. Afterwards, when the Lord asked permission to depart and the king gave it, the Lord offered his respects to Maharaj Yudhishthira by bowing down at his feet, and the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others and having their obeisances, got into his chariot. Setelah beberapa waktu, saat Sri Krishna berpamitan dan disetujui oleh sang raja, Krishna memberi salam penghormatan kepada Maharaj Yudhishthira dengan cara bersujud di kakinya. Lalu raja pun memeluk dia. Setelah itu, Krishna menaiki keretanya sambil dipeluk oleh yang lainnya dan sambil menerima sembah sujud mereka. Purport by Srila Prabhupada. Maharaj Yudhishthira was the elder cousin of Lord Krishna, and therefore, while departing from him, the Lord bowed down at the king's feet.
The king embraced him as a younger brother, although the king knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. The Lord takes pleasure when some of his devotees accept him as less important in terms of love. No one is greater than or equal to the Lord, but he takes pleasure in being treated as younger than his devotees. These are all transcendental pastimes of the Lord. The impersonalist cannot enter into the supernatural roles played by the devotee of the Lord. Therefore, Bhima and Arjuna embraced the Lord because they were of the same age, but Nakula and Sahadev bowed down before the Lord because they were younger than he. Penjelasan. Maharaj Yudhishthira adalah kakak misan Sri Krishna, dan oleh karena itu ketika Sri Krishna mohon pamit, dia bersujud di kaki sang raja. Sang raja kemudian memeluknya sebagai adik misan. Walaupun raja mengetahui sepenuhnya bahwa Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan sendiri merasa senang jika ada penyembahnya yang memperlakukannya sebagai adik kesayangan. Tidak ada orang yang lebih tua, bahkan yang sebaya dengan Tuhan. Tapi Tuhan merasa senang jika ia disayangi oleh para penyembahnya. Ini semua adalah permainan rohani Tuhan. Para impersonalis, orang yang tidak mengakui wujud pribadi Tuhan, tidak dapat memasuki wilayah transendental seperti yang dirasa oleh para penyembah Tuhan. Kemudian disusul oleh Bhima dan Arjuna untuk berpelukan dengan Sri Krishna, sebab mereka berusia sebaya. Tapi Nakula dan Sahadeva bersujud di hadapan Krishna karena mereka merupakan adik misan Sri Krishna. Om Jnanatimarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur-militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tatramayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Radha Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Radhanatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Harijana Saditam Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Balan Sahagana Vitam Sri Vishakamikamsya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanda Radha Kanchana Bhakta Kanchana Gaurangye Radhe Vrindavadeshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripasindhubhya Evasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyani Paschanjali Sadhani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So we're hearing about Lord Krishna's dealing with his devotees in Hastinapur and as well as Dwarka. Jadi kita mendengar bagaimana Sri Krishna, beliau melakukan kegiatan bersama dengan para penyembahnya, baik itu di Hastinapura maupun di Dwaraka. So Lord Krishna enjoys intimate dealings with his pure devotees. Sri Krishna, beliau menikmati melakukan kegiatan yang begitu dekat dan begitu intim bersama dengan para penyembahnya. As we heard yesterday, all of the relatives of Lord Krishna, they're all very great devotees. Sebagaimana yang telah kita dengar sebelumnya, semua yang adalah kawan dan rekan dekat, keluarga dekat Sri Krishna, mereka adalah penyembah-penyembah yang sangat agung. And Lord Krishna enjoys intimate exchanges with them based on their pure love. Dan Sri Krishna benar-benar menikmati dan berbahagia memiliki hubungan yang begitu dekat dan saling mengasihi dengan para penyembahnya tersebut. So Lord Krishna enjoys coming into this world and playing the part of an ordinary person while he is actually the Supreme Lord. Sri Krishna, beliau begitu bahagia untuk datang turun ke dunia material ini dan melakukan kegiatan bersama dengan para penyembahnya. Meskipun beliau tidak berbeda, beliau adalah Tuhan yang Maha Esa yang tertinggi sendiri. And we hear about how Lord Krishna offered his obeisances to Maharaj Yudhisthira because Maharaj Yudhisthira was his senior in terms of age. Dan kita mendengarkan pula bagaimana Sri Krishna mempersembahkan sujud dan dawat kepada Maharaj Yudhisthira karena Maharaj Yudhisthira adalah kakaknya yang lebih tua. Now Maharaj Yudhisthira knew Lord Krishna is the Supreme Lord, and the Supreme Lord is meant to be worshipped by everyone. Dan Sri Krishna pun tahu bahwa Yudhisthira Krishna pun mengetahui bahwa Yudhisthira pun mengetahui bahwa Krishna adalah personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa. But here's the Supreme Lord, and he's bowing down to Maharaj Yudhisthira. Meskipun beliau adalah Tuhan yang Maha Esa sendiri, namun beliau pun kemudian bersujud ke hadapan Yudhisthira. So after Lord Krishna had bowed down, then Maharaj Yudhisthira embraced Lord Krishna. Dan seketika setelah Sri Krishna bersujud seperti itu, kemudian Maharaj Yudhisthira memeluk Sri Krishna. So etiquette, Vaishnava etiquette is something very important, which we're always hearing about and often being talked about. Dan etika Vaishnava ini sangatlah penting, yang meskipun demikian kita telah sering mendengarkannya dan sering mempelajarinya. We had one pastime with Prabhupada. What happened was Prabhupada came to Calcutta and he was going out to Mayapur, and we had a few cars for when Prabhupada's own car, which was an ambassador with a big big chrome tilak on the front. Jadi ada sebuah lila dari Srila Prabhupada ketika beliau berada di Kolkata dalam perjalanan menuju ke Mayapur, di mana beliau menggunakan sebuah mobil ambasador yang begitu besar dengan gambar tilak yang ada di depan dari mobil tersebut. So Garga Muni had come from Europe and he had brought some vehicles because at that time in India, the 1970s, it was not easy to get a very good vehicle. So he'd been in Europe and they collected some money and he had some young brahmacharis, young men with him, and they brought these vehicles, Mercedes-Benz vehicles, he brought them to India. There was about 5 of them. Dan pada saat itu zaman 70-an di India mungkin belum benar-benar banyak ada kendaraan, sehingga Garga Muni bersama dengan para brahmachari di sana kemudian membelikan Srila Prabhupada 5 mobil Mercedes-Benz yang kemudian dikirim untuk melayani Prabhupada di India. Of course, because they were foreign vehicles, they could come to India, could stay for some time, but then they had to go out again. They couldn't keep them in India. Tentu saja karena itu adalah mobil luar, jadi mereka
hanya bisa menggunakannya beberapa waktu, dan kemudian setelah beberapa saat mobil itu harus dikirim kembali. That's why Prabhupada had ambassador, because that's an Indian car, you can keep it there. Oleh karena itu, Srila Prabhupada menggunakan mobil bermerek Ambassador, karena mobil itu adalah mobil India. And we had 3 ambassadors. We had one in Calcutta, one in Delhi, and one in Mumbai. Jadi ada 3 mobil bermerek Ambassador itu, di Calcutta 1, di Delhi 1, dan di Mumbai 1. It's convenient. Prabhupada has to go to Mayapur, there's a car. Prabhupada's in Delhi, he's going to Vrindavan, there's his car. Jadi nyaman untuk Srila Prabhupada, di mana beliau harus berpergian ke Mayapur, ada kendaraan di sana. Begitu pula harus berpergian ke Vrindavan, di Delhi sudah siap kendaraannya. Anyway, we were going out to Mayapur, and there was a big fleet of vehicles. There were these vans which Gargamuni had brought from Europe, and Prabhupada's car, and then some other cars. And there was a big group of people. We were all following Prabhupada out to Mayapur from Calcutta. Dan dalam keadaan itu, ketika para penyembah akan berpergian dari Kolkata menuju ke Mayapur bersama Srila Prabhupada, ada grup penyembah yang sangat banyak. Ada mobil Srila Prabhupada, kemudian ada mobil yang dibawa oleh Gargamuni, sehingga terlihat begitu besar grup yang akan berangkat tersebut. And Prabhupada had this place. There was a mango grove halfway between Calcutta and Mayapur. Every time Prabhupada would go back and forwards from Mayapur, he would stop there at this mango grove and have some breakfast. Dan di tengah perjalanan dari Mayapur menuju Calcutta atau Calcutta menuju Mayapur, ada tempat kebun mangga yang sangat disukai oleh Srila Prabhupada, dan beliau setiap kali melewati jalur itu, beliau akan berhenti di sana, dan pada saat itu beliau melakukan sarapan pagi di tempat tersebut. So that morning, there's a big group of devotees, we're all going up many vehicles, and again we stopped at the mango grove, and Prabhupada came down, and we arranged for Prabhupada's breakfast. We give Prabhupada a nice seat, and everyone served Prabhupada breakfast. Dan demikianlah pada saat itu, kami berjalan dari Mayapur, dari Calcutta menuju Mayapur, dan berhenti di kebun mangga itu. Kemudian siapkanlah meja dan kursi untuk Srila Prabhupada, untuk beliau bisa melayani prasadam, dan kemudian prasadam beliau disiapkan oleh para penyembah. And there were several sannyasis there also. First we served Prabhupada prasadam, and after Prabhupada had taken this prasadam and washed up and everything, then the sannyasis sat down. There was like Ramananda, Gargamuni, Satsvarupa, Tamal Krishna Goswami. There were many sannyasis there. So that we sat all the sannyasis down and we served all the sannyasis. Dan demikian kemudian Srila Prabhupada melayani prasadamnya. Dan setelah beliau selesai melayani prasadam, kemudian disuci, piring dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu para sannyasi yang akan dilayani. Pada saat itu ada Ramananda, kemudian ada Tamal Krishna Goswami, Satsvarupa Goswami, Gargamuni, dan sannyasi lainnya, dan mereka lah yang kemudian dilayani prasadam terlebih dahulu. And after all the sannyasis had finished taking prasadam, then we all sat down and we had prasadam. Dan setelah para sannyasi itu memperoleh prasadnya, barulah kemudian para penyembah yang lainnya dipersilakan untuk melayani prasadam. So Prabhupada was watching, he was seeing how we were doing everything. He said, very nice, this is very nice. He said, when you observe the etiquette, then certainly Krishna is present. Dan ketika Srila Prabhupada melihat apa yang terjadi pada saat itu, beliau kemudian berkata, oh sangat baik. Ketika Anda melakukan sesuatu dengan cara yang benar, dengan etika yang benar, maka Sri Krishna akan berbahagia melihatnya. So there's a pastime also in Chaitanya Lila where Lord Chaitanya tested Sanatana Goswami. Juga ada sebuah kisah di Lila Sri Chaitanya Mahaprabhu ketika Sri Chaitanya menguji Srila Sanatana Goswami. Sanatana Goswami was staying with Haridas Thakur on the beach at where there's a Siddhabakul tree where Haridas Thakur used to sit and chant. So Sanatana was staying there with Haridas,
because they're not allowed into the temple of Lord Jagannath. Jadi Sanatana Goswami sedang duduk di tempat di mana Haridas Thakur mengucapkan nama suci Siddhabakul di tepi pantai itu, karena Sanatana Goswami pada saat itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam mandir Sri Jagannath. Sanatan was actually born in a Brahmana family, but he'd taken up service in the service of the Mohammedans, in the service of the Nawab. So he lost his position as the Brahmana, so he's no longer allowed into the temple of Jagannath. Jadi Sanatana Goswami sebenarnya dilahirkan di dalam keluarga Brahmana, namun karena dia kemudian menjadi pekerja pegawai dari Nawab, kemudian oleh karena itu dia kehilangan posisinya dan kehilangan apa yang telah dia miliki sebagai seorang Brahmana. They're very strict in Puri about who can get in to see Lord Jagannath. Di Jagannath Puri mereka sangat ketat untuk bisa membatasi dan mengatur siapa saja yang boleh melihat Sri Jagannath. The Princess of Thailand was the chairman of the World Buddhist Association, and she happened to be in India, and she was at Jagannath Puri, and she saw the temple, and she thought, "Oh, I'd like to go in." See? Ada seorang putri ya dari kerajaan di Thailand. Ketika itu dalam kondisi dia berada di Jagannath Puri di India, dia melihat tempel Sri Jagannath yang begitu megahnya, dan dia kemudian ingin untuk masuk ke sana meskipun dia adalah seorang pemimpin dari Buddhis. But they told her, "No, you cannot come in. You're not Hindu." Namun mereka menolaknya, tidak, Anda tidak boleh masuk karena Anda bukanlah orang Hindu. And then more recently, Mamata Banerjee, who was previously the chief minister in Bengal, she wanted to go into the temple of Puri. Now her name is Banerjee, she's a Brahmin. Kemudian kisah berikutnya adalah Mamata Banerjee yang merupakan mantan Perdana Menteri India. Dia pun juga ingin untuk masuk ke dalam tempel Sri Jagannath. But what happened was, one time she went to visit some Muslim people and she wore the dress like a Muslim woman. And because she had done that, they told her, "No, you cannot come in the temple." Namun apa yang terjadi, oleh karena dia suatu ketika dia datang mengunjungi tempat acara Muslim dan mengenakan pakaian Muslim, dan dengan kelakuannya itu dia kemudian dilarang untuk masuk ke dalam tempel Sri Jagannath. Of course, after that, she arranged to build a big temple. She said, "I'll build my own temple." And she built a big temple with Jagannath. Dan justru setelah itu dia kemudian memutuskan, baiklah kalau begitu saya akan membangun tempel untuk Sri Jagannath kalau saya tidak diizinkan masuk. And she said, "Everyone can come in our temple." Dan di tempel ini setiap orang diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Anyway, Sanatana Goswami was staying on the beach with Haridas Thakur, and Lord Chaitanya, he stays at the home of Tapana Mishra. He stayed at the home of whose house was it? Who's the superintendent of the Puri temple? What's his name again? Sarvabhauma. No, Sarvabhauma. Kasi Mishra. Mishra? Kasi Mishra. Kasi Mishra. No, okay, Kasi Mishra. Kasi Mishra, he's the actual one in charge of the Puri temple. Sarvabhauma is a priest, but Kasi Mishra, he's actually in charge of the temple, under the king, of course. Dan So Lord Chaitanya was staying in Kasi Mishra's. He had his Gambira there. It's at the home of Kasi Mishra's. Dan ketika itu Sanatana Goswami diuraikan tinggal bersama dengan Haridas Thakur di tepi laut itu, dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu dia tinggal di kediaman Kasi Mishra yang menjadi tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan operasional di tempel Jagannath Puri, sedangkan Sarvabhauma Bhattacharya adalah pemimpin dari adanya pujari di sana. So Lord Chaitanya called Sanatana Goswami, "I want to see you, come and see me." Ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian memanggil Sanatana Goswami, datanglah
aku ingin menemui Anda. So it was the middle of the day in Jagannath Puri, and you know, in the middle of the day, like here, it's very hot. Dan pada tengah hari di Jagannath Puri, seperti halnya di sini, pada tengah hari di Jagannath Puri, udaranya begitu sangat panas. So Sanatana Goswami came to see Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya asked him, he said, "Which way did you come?" Pada saat itu, si Chaitanya Mahaprabhu bertanya kepada Sanatana Goswami. Beliau bertanya, Anda datang ke sini lewat jalur mana? And Sanatana said, "I came across the beach." Sanatana menjawab, saya datang dengan berjalan di tepi pantai. And Lord Chaitanya said, "Oh," said, "you must have burned your feet on the hot sand." Si Chaitanya Mahaprabhu menjawab, oh, kalau seperti itu Anda pasti sangat kepanasan, kaki Anda mungkin terbakar berjalan di pasir pantai yang begitu panas. You know, in the middle of the day, the sun is very hot, and the sand becomes like fire. You walk on the sand, your feet get blisters. Dan pada tengah hari seperti itu, di tepi pantai, pasir yang ada di sana mungkin panas seperti halnya api, dan kaki kita mungkin bisa melepuh ketika kita berjalan di pasir yang begitu panas tersebut. Going along Govardhan Hill sometimes it's like that. You know, there's a sandy region, you can burn your feet. Seperti halnya kita juga melakukan perjalanan di Govardhan, dengan seperti itu juga debunya begitu panas yang bisa membuat kaki kita melepuh. So Lord Chaitanya said to Sanatana Goswami, he said, "Why did you come across the hot sand at this time of the day? You must have burned your feet." Chaitanya Mahaprabhu bertanya kepada Sanatana Goswami, mengapa engkau melewati jalur itu di tengah hari yang panas ini, pasirnya pastilah begitu panas. But Sanatana said, "I chose to come that way because the other way I would have to come in front of the temple of Lord Jagannath." Dan Sanatana menjawab, hamba memilih melewati jalur itu karena jika hamba melewati jalur yang lainnya, maka hamba akan berjalan di dekat dan di depan dari tempel Sri Jagannath. And he said, "If I have to come in front of the temple of Lord Jagannath, there are many priests and pujaris and cooks there who are all serving the Lord. I don't want to touch their bodies. I may just, because they walk, there's many people, you may brush against them." He said, "I'm very contaminated, I'm very low, I'm very fallen, and so I didn't want to come near them." Dan beliau menjawab, jika saya melewati jalur itu, pasti begitu banyak ada pujari, ada pendeta, dan pelayan atau masak Sri Jagannath yang berlalu lalang di sana, dan begitu banyak ada orang di sana, pastilah kemudian mungkin mereka akan menabrak badan saya, dan saya begitu jatuh dan begitu hina, begitu kotor, dan saya tidak ingin mereka menyentuh badan saya yang sangat kotor dan tidak berarti ini. Oh, Lord Chaitanya said, "Oh, very nice." He said, "You followed Vaishnava etiquette very well." Si Chaitanya Mahaprabhu kemudian menjawab, oh sangat baik. Engkau benar-benar mengikuti etika Vaishnava dengan begitu baiknya. So Srila Prabhupada had a lot to introduce in Krishna consciousness. He didn't just only teach us philosophy, but he also taught us about Vaishnava etiquette. Jadi Srila Prabhupada, beliau telah memberikan dan mengajarkan begitu banyak hal mengenai kesadaran Krishna ini. Tidak hanya filsafat kesadaran Krishna, tapi juga berkaitan dengan etika dan tingkah laku yang benar yang hendaknya dilakukan oleh seorang penyembah. And he had to teach us from the beginning because we didn't know anything. Dan beliau juga telah mengajarkan kita bahkan dari hal-hal paling awal sekalipun, karena kita benar-benar tidak mengetahui apa-apa mengenai kesadaran Krishna. And we had to learn how to eat with one hand, right? Dan mungkin kita pun harus belajar bagaimana makan dengan satu tangan mungkin. If you use two hands to eat, that's a sign that you're a meat eater. Kalau Anda memakai kedua tangan untuk makan, maka itu adalah tanda bahwa Anda adalah pemakan daging. The meat eaters use two hands, but vegetarian will only use the one hand. Seorang pemakan daging, mereka akan menggunakan kedua tangannya. Bagi mereka yang vegetarian, mereka akan menggunakan satu tangan.
So that was a challenge for devotees. Jadi itu adalah sebuah tantangan yang harus dilewati oleh seorang penyembah. Another thing which was difficult for devotees, the etiquette is that a woman should not say the name of her husband. She should simply refer to her husband as my Prabhu. Dan etika lainnya bagi para penyembah adalah seorang wanita, seorang istri, hendaknya tidak memanggil nama dari suaminya. Dia bisa memanggil sebagai Prabu saya, jadi hanya memanggil suaminya dengan cara seperti itu. The most chaste of ladies is Mother Sita, the consort of Lord Ramachandra, and she would never say the name of Lord Ram. She would only serve Lord Ram and worship the lotus feet of her husband. Jadi istri yang paling saleh dan paling suci adalah Ibu Sita, dan Ibu Sita tidak akan pernah memanggil nama memanggil nama suaminya Sri Ram secara langsung. So a chaste woman is to follow the example of Mother Sita. They should never say the name of their husband. Oleh karena itu, seorang wanita hendaknya berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Ibu Sita, yang semestinya memang tidak mengucapkan nama dari suaminya. So that was like something revolutionary for Western women. You could never imagine this. Dan hal itu mungkin sebelah suatu hal yang revolutionary bagi wanita-wanita modern dan tidak pernah terpikirkan ataupun terbayangkan bagi mereka melakukan hal seperti itu. I remember we were explaining this to one Chinese woman. She's a very senior devotee, and when she said, "What? I said my husband's name." It was like something she never heard before. Dan suatu ketika Maharaj menyampaikan hal itu kepada seorang penyembah Cina, dan pada saat itu pun dia sangat terkejut. Apa? Nah, bisa manggil nama suami saya, apa-apaan itu. Anyway, the Vaishnava etiquette, these are some things many things we have to learn. Dan inilah yang merupakan etika Vaishnava yang hendaknya kita pelajari dan kita kembangkan. Of course, sometimes people get too much attached to rules and regulations. Namun memang terkadang yang terjadi adalah orang-orang kemudian justru terlalu terikat akan aturan dan peraturan. There's so many things you cannot do. You cannot touch your face with your left hand. Dan diuraikan bahwa kita tidak bisa menyentuh wajah kita dengan tangan kiri. A low-class person cannot stand on your shadow. Dan kemudian orang-orang yang rendahan tidak boleh menginjak bayangan seorang penyembah. So these kind of restrictions, this is not good for devotional service. Jadi pembatasan-pembatasan yang berlebihan seperti ini tidaklah baik untuk pelayanan bakti seorang penyembah. But at the same time, basic principles of etiquette are required. Dan pada saat yang sama, prinsip-prinsip dasar dan etika itu justru sangatlah dibutuhkan. If you take prasadam, when we're giving prasadam, if somebody comes with the left hand offering the left, then it's noted by the other people. Kalau kita melayani prasadam dan prasadam itu sentuh dengan tangan kiri kita, maka itu tidak bisa dimakan untuk orang yang lainnya. So we have to try and develop the etiquette, try to understand these things. Some of these things are important, and we do try to apply ourselves to. Jadi kita harus berusaha mempelajari dan mempraktekkan ajaran-ajaran ini dan etika-etika ini untuk kebaikan kita bersama. Narada Muni instructed Dhruva Maharaj when Dhruva Maharaj was entering the forest to do austerities. Jadi Narada Muni memberikan ajaran kepada Dhruva Maharaj ketika Dhruva Maharaj memutuskan untuk pergi ke hutan untuk melakukan suatu pertapaan. And Narada Muni instructs Dhruva Maharaj about how he should relate to different people. Dan Narada Muni
mengajarkan kepada Dhruva Maharaj bagaimana hendaknya dia berhubungan dengan berbagai tingkatan orang. He said, when you meet people more advanced, you should be happy to meet with them and to be with them. Dan yang pertama diuraikan, ketika engkau bertemu dengan orang yang lebih maju dalam bakti daripada dirimu, maka engkau hendaknya sebegitu bahagia dengan bertemu dengannya. And when you meet people who are junior and more neophyte, we should be merciful to them. Dan jika engkau bertemu dengan seorang yang lebih junior, lebih muda, dan untuk orang-orang seperti itu, maka engkau harus benar-benar penuh dengan kasih sayang. There's a tendency that somebody's junior, somebody's new, you look down on them or you ridicule them, but that is not proper. Dan hal yang mungkin menjadi kecenderungan adalah ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda, lebih junior, maka orang-orang itu akan kemudian direndahkan ataupun diejek oleh yang lainnya, dan itu adalah hal yang sangat tidak baik. What we should do, we should try to bring them up and try to help them to come up to a higher position. Dan apa yang hendaknya dilakukan adalah kita hendaknya berusaha untuk menyemangatkan mereka, mengangkat mereka, membantu mereka untuk menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. So someone who's a good leader or manager, somebody in a higher position, he will be expert in bringing up other people, bringing them up from the lower position, bringing them up to a higher position. Dan mereka yang adalah seorang manajer ataupun seorang pemimpin, maka mereka hendaknya menjadi begitu ahli untuk mengangkat dan memajukan yang lainnya, membuat mereka menjadi lebih bersemangat dan lebih maju dalam pelayanan bakti ini. And he's very happy to be with senior devotees and be with them and to hear from them and to serve them. Dan menjadi begitu bersenang hati untuk bisa bersama dengan penyembah yang lebih senior dan benar-benar berbahagia melayani dan bergaul dengan mereka. And people who are his equals, peers, they will make friends and have nice relationships with them. Dan kepada mereka yang adalah seumuran ataupun sebaya seperti itu, maka mereka kemudian memiliki hubungan seperti halnya sahabat dan berteman dengan sangat akrab. We see in Nectar of Instruction, Rupa Goswami has also spoke about relationships with different kinds of devotees. Dan di dalam ajaran Abadi Padashamrita, Sri Rupa Goswami juga memberikan pembelajaran bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang lainnya. That we should mentally honor any devotee who chants the holy name of the Lord. Dan yang pertama diuraikan bahwa kita hendaknya memberikan sembah sujud di dalam pikiran kepada siapapun yang telah mengucapkan nama suci Krishna. And we should offer obeisances to someone who has undergone spiritual initiation and is engaged in worshipping the deity. Dan kita kemudian harus bersujud kepada para penyembah yang telah diinisiasi dan telah melakukan pelayanan dengan memuja arca. And we should associate with and serve that devotee who is fixed in undeviating devotional service and is freed of the propensity to criticize others. Dan kita juga hendaknya, selanjutnya adalah kita juga hendaknya berusaha untuk bergaul dan melayani para penyembah yang telah disucikan sepenuhnya dan telah terbebaskan dari kecenderungan untuk mengkritisi atau menghina penyembah-penyembah yang lainnya. So in this way, Rupa Goswami is also talking about how we should relate to different devotees and the importance of knowing how to connect to them. Dan dengan cara demikian, Sri Rupa Goswami juga mengajarkan bagaimana hendaknya seseorang berhubungan dan berkomunikasi atau berteman dengan jenis-jenis penyembah lainnya. Somebody may be senior in age, just like Maharaj Yudhisthira is senior in age to Lord Krishna. Therefore, Lord Krishna was bowing down to him. Mungkin penyembah yang lainnya adalah lebih tua dari segi usia dan lebih dewasa, sehingga di sini Krishna pun juga kemudian bersujud ke hadapan Maharaj Yudhisthira yang usianya lebih dewasa. And Lord Chaitanya would bow down to Advaita Acharya, and Advaita Acharya would not like it. Kemudian si Chaitanya pun juga akan bersujud ke hadapan si Advaita Acharya,
Dan si Adwaita Acharya sangat tidak menyukainya. Because Advaita knew that Chaitanya Mahaprabhu is the Lord himself. He wants to worship the Lord. Karena si Chaitanya Mahaprabhu mengetahui bahwa si Adwaita Acharya mengetahui bahwa si Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan sendiri, sehingga dia merasa sangat tidak nyaman. And that's why Advaita Acharya thought how to make the Lord angry, and he began to preach impersonalism. Oleh karena itu, Adwaita Acharya kemudian mempunyai ide, mempunyai pemikiran bagaimana cara membuat si Chaitanya Mahaprabhu marah, sehingga dia kemudian mempunyai ide untuk mengajarkan mengenai personalis. And when Lord Chaitanya heard, then Lord Chaitanya came all the way to Shantipur and he grabbed Advaita, knocked him on the ground and began to beat him. Dan ketika si Chaitanya Mahaprabhu mengetahui mendengar hal itu, Chaitanya Mahaprabhu kemudian pergi ke Shantipur, kemudian datang memarahi Adwaita Acharya, memukulnya di tanah. And Advaita Acharya's wife was worried, oh, you killed my husband. So, Dan istri dari Adwaita Acharya sangat khawatir, oh, Anda hampir membunuh suami saya. so Advaita was happy, he was enjoying it, it was very nice. And now you're not showing me any respect. Previously you were respecting me, but now you're beating me. I said, this is very nice. Namun Adwaita Acharya kemudian justru menjadi begitu bahagia, begitu gembira. Oh, kini Anda sudah tidak memperlakukan saya dengan penuh hormat. Kini Anda memarahi saya, kemudian memukul saya. Itu adalah hal yang saya inginkan. So this way we are seeing how different devotees relate. Somebody's senior by age, someone's senior by position. Jadi ada yang senior oleh karena usia, dan juga ada senior oleh karena posisi dan kedudukan. Someone senior by realization. Dan juga ada orang yang senior oleh karena keinsyafan, pemahaman yang dia miliki. They may be very young, but they may be very realized in Krishna consciousness. Meskipun dia mungkin adalah seorang yang masih sangat muda, tapi dia telah memiliki keinsyafan yang begitu dalam tentang kesadaran Krishna. We have to learn to respect. Jadi kita hendaknya berusaha belajar bagaimana memberikan penghormatan yang benar. And the Goswamis, they were offering hundreds of obeisances every day. Dan para Goswami, mereka mempersembahkan bahkan ribuan sembah sujud setiap harinya. Just like Brahmananda Prabhu, Brahmananda was one of Prabhupada's very early disciples, and he was a very big person. He had a very big, strong body. Seperti halnya Brahmananda Prabhu adalah salah satu dari murid awal, paling awal dari Srila Prabhupada, dan dia memiliki badan yang sangat besar, sangat gemuk. It was like one of these Japanese wrestlers, Kita nampak seperti salah satu pegulat Jepang, sumo. So he said to Prabhupada, he said, Swamiji, sometimes I don't feel like bowing down to you. Dia berkata kepada Srila Prabhupada, oh Swamiji, kadang-kadang saya tidak ingin, saya merasa bahwa saya tidak ingin untuk bersujud kepada Anda. And Prabhupada looked at him and said, do it anyway. Dan Srila Prabhupada menjawab kepadanya, dan beliau berkata, lakukan saja. Another time, one devotee's mother came and she saw Prabhupada getting worshipped. The Guru Puja was being offered to Prabhupada. Dan seorang ibu dari seorang penyembah pada saat itu melihat Srila Prabhupada dan melihat bagaimana beliau dipersembahkan puja kepada Srila Prabhupada. So the woman was watching, and afterwards she got the opportunity to meet Prabhupada personally. And she said to him, she said, I'm surprised, and I see you disciples all worship you. Dan dia kemudian berkata, oh, saya merasa sangat terkejut melihat bagaimana murid-murid Anda benar-benar memuja Anda. And Prabhupada said to her, yes, and I also worship my spiritual master. Prabhupada menjawab, iya, dan saya pun juga memuja guru kehadiran saya. So this way Prabhupada was explaining Vaishnava etiquette. Dengan cara seperti itu Srila Prabhupada
beliau menjelaskan mengenai etika seorang Vaishnava. Okay, any questions? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yes? 因为你刚才讲到了，就是低等人不能裁领。那林老师，你带领我们，就是遛弯的时候，你在前面，我们在后面，我们是不是应该踩你的那个莲花指令？ You mentioned in class that a low class person step the shadow of us. When we are walking and we are following you, so in that case we shouldn't step. We are walking and we are following you, and your shadow is there. Sudah. Ya. Jadi Anda Maharaj menjelaskan dalam kelas bahwa seseorang yang rendahan hendaknya tidak menginjak bayangan seorang penyembah dan bagaimana ketika Maharaj berjalan kemudian murid-muridnya atau para penyembah lain entah bagaimana mungkin menginjak bayangan dari dia. Well, I give that as an example as excessive attachment to etiquette. Jadi itu sebenarnya adalah contoh dari keterikatan yang berlebihan dari etika atau peraturan yang ada. And because of that kind of excessive attachment to rules and regulations, it caused the breakdown of Varnashram Dharma. Dan oleh karena keterikatan yang berlebihan itu kemudian membuat sebuah kehancuran ataupun penurunan dari suatu konsep Varnashrama Dharma. Because you get the concept somebody's high class and somebody else is low class. Karena dengan cara seperti itu akan ada anggapan mereka adalah orang-orang rendahan dan yang lain adalah orang-orang yang lebih tinggi. Just like Prabhupada was speaking one time in Sweden about this, about high class, about first class and fourth class. Dan suatu ketika bagaimana Srila Prabhupada di Swedia mengajarkan mengenai orang yang tingkatan tinggi pertama dan tingkat keempat. And Prabhupada was saying we want to create first class people like Brahmanas. Dan beliau menekankan bahwa kita ingin mencetak orang-orang yang kelas 1 seperti halnya para Brahmana. So some students stood up and said, so you are saying you are all first class and we are all fourth class? Dan kemudian salah satu di audiens sana berdiri dan berkata, jadi Anda berkata, maksud Anda adalah Anda dan yang lainnya adalah kelas 1 dan kami yang lainnya adalah yang rendahan, yang kelas 4. Apakah itu yang Anda maksud? And Prabhupada said, no, he said, we are fifth class. He said, we are your servants. Prabhupada bilang, oh tidak, kami semua adalah kelas nomor 5 karena kami adalah pelayan kalian. We've come to serve you. Kami datang kami ada di sini untuk melayani Anda. So we are lower than you. Artinya kami, oleh karena itu lebih rendah daripada Anda semua. So that's how we should think. Jadi itulah hendaknya menjadi cara berpikir kita. Yes, Guru Mani. Oh, go ahead. Thank you so much. So if let's say someone have been cultivating or practicing Krishna consciousness for some time, and they might be called senior, but their behavior is still very much on the mundane level. So how do we give etiquette to such a person? Jadi Anda mungkin tadi menjelaskan bahwa terkadang bahkan penyembah yang sudah berusia atau menjadi penyembah cukup panjang, tapi mereka masih dalam tataran material. Hendaknya bagaimana kita berperilaku kepada mereka? If someone may be senior by initiation, they've been initiated a long time ago,
So we should respect them. Jadi mereka yang mungkin senior dari waktu inisiasi yang lebih awal dan lebih senior seperti itu, tentu saja kita hendaknya memberikan penghormatan kepada mereka. They may not have much realization, they may not have progressed a lot, but just the fact that they've been in Krishna consciousness for a long time, we should offer our respects to them. Jadi mungkin mereka belum benar-benar maju dan belum benar-benar insaf, tapi oleh karena mereka telah berusaha menjadi penyembah selama waktu yang sangat panjang, mereka telah berjuang, dan untuk itu kita hendaknya memberikan penghormatan kepada mereka. We should be happy to respect others. Jadi kita hendaknya merasa begitu bahagia, merasa senang untuk memberikan penghormatan, menghormati penyembah yang lainnya. So even though they may not have such great qualities, they may have some difficulty progressing, but because they've been in Krishna, they've been connected to the Krishna consciousness movement for a long time, so we respect them. Jadi mereka mungkin masih memiliki kesulitan, masih memiliki permasalahan, ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal dan lain sebagainya. Tapi karena mereka telah berusaha dan berjuang bertahan di dalam kesadaran Krishna ini dalam waktu yang begitu panjang, maka mereka haruslah diberikan penghormatan. Yes. Well, my question is, what is the connection? How is the connection between respect and obedience? Like you just explained, someone senior by initiation, but maybe not in advance in Krishna consciousness. So, is respect automatically followed with obedience in this? Jadi, pertanyaan saya adalah hubungan antara sikap hormat dan kepatuhan. Seperti Bharat menjelaskan, mungkin seorang secara inisiasi lebih dahulu atau lebih senior, dan kita harus menghormati. Apakah penghormatan itu otomatis juga diiringi dengan kepatuhan? No, respect is something separate from obedience. We can respect people, it doesn't mean we have to be obedient to them. Jadi itu berbeda. Jadi mungkin kita bisa memberikan penghormatan kepada seseorang, tapi itu bukan berarti kita harus sepenuhnya patuh kepada orang itu. Obedience is something which we give to the spiritual, those who are spiritual teachers. We're obedient to their instructions. Jadi kepatuhan itu kita berikan atau kita lakukan, tersembahkan kepada mereka yang adalah guru kerohanian kita, yang memberikan ajaran kepada mereka kita kemudian menjadi patuh. And our spiritual guides, people who are like our mentors, we should be obedient also. Mereka yang adalah mentor kita, yang memberikan bimbingan spiritual, tentu saja kita juga hendaknya menjadi patuh pada arahan mereka. But just because someone's been in the Krishna consciousness movement a long time, doesn't mean that we're required to be obedient to everyone. Jadi hanya karena mungkin seseorang telah menjadi penyembah dalam sadar Krishna ini dalam waktu yang cukup panjang, itu bukan berarti kita semata-mata patuh dan mengikuti apa yang mereka berikan, apa yang mereka perintahkan. You know, then they say, I've been a devotee a long time. You don't need to go to the temple all the time. I don't go to the temple all the time. You don't need to chant 16 rounds all the time. Sometimes I chant, but it doesn't mean you have to. So they may say so many things, expressing their own doubts and their problems about Krishna consciousness. So we can't put a lot of faith into what they say. Jadi orang-orang yang senior usianya saja seperti itu, mungkin mereka akan menyampaikan, nggak usahlah ke temple, saya juga jarang-jarang ke temple, nggak perlulah ke temple. Atau dia kemudian juga berkata, nggak usahlah berjapa 16 putaran, saya juga kadang-kadang berjapa, kadang-kadang tidak. Jadi hal-hal ini menunjukkan keraguan dan rendahnya keyakinan yang dimilikinya, dan kita hendaknya tidak sepenuhnya mempercayai dan mengikuti apa yang dia sampaikan.
Yes, Gurumani, you had a question? Thank you for the lecture. This is to audio. But my questions are sometimes you mentioned the class senior devotee should elevate those who are junior or lower in a lower level. So when if we are in a lower level, sometimes we are ridiculed or looked down upon. So in that case, what should be our reaction? 我的问题就是说，有的时候，目前提到我们应该就是高级奉献应该提升意志奉献者，但有时候我们会遇到有些人，比如他们对我们或者嘲笑我们，那我们呢应该做什么样的？我们在这种时候应该是什么样的正确的反应？ Jadi tadi diuraikan bagaimana seorang penyembah senior hendaknya menjadi penuh kasih sayang kepada penyembah yang lebih junior dan tidak menghina ataupun tidak menekan dan tidak mengejek penyembah yang lebih junior. Di dalam kondisi di mana seorang penyembah junior kemudian merasa direndahkan seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Yeah, you're in a pretty near fight and somebody's ridiculing us. How should we react? Yeah, well, we should be humble and we should accept, that Krishna must be teaching me through them. Krishna is teaching me tolerance and humility. Jadi dalam kondisi itu, kita hendaknya menyadari bahwa kita berusaha untuk menjadi tunduk hati dan juga pada saat yang sama menyadari mungkin Krishna ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi lebih toleransi dan memiliki ketabahan hati. The qualities of someone in knowledge will be that they're humble and without pride. Dan kualitas dari seorang yang telah berusaha untuk maju itu akan mengembangkan sifat-sifat ini yang menjadi bebas dari rasa banggaan yang palsu dan memiliki rasa toleransi. So somebody's being, insulting, not very nice to us. They're saying words which we don't think are very nice, but we should think it's actually Krishna speaking through. Dan dalam kondisi seperti itu, hal yang hendaknya kita berusaha untuk ingat atau menjadi kesadaran kita berusaha untuk menyadari bahwa mungkin ini adalah sebenarnya Krishna yang menyampaikan peringatan ini kepada kita melalui penyembah tadi. One time Srila Prabhupada was giving a lecture and some man stood up and began to speak and he shouted all kinds of abuses at Prabhupada and then he walked out of the room. No, the man. Dan suatu ketika Srila Prabhupada menyampaikan ceramah beliau, ada seorang yang kemudian berdiri dan menyampaikan kata-kata kasar dalam kelas itu dan pada akhirnya dia kemudian berjalan meninggalkan ruangan tersebut. And Prabhupada just simply said, I must have offended him in my previous life. Srila Prabhupada kemudian berkata, jadi mungkin saja atau mungkin saya pastinya telah melakukan kesalahan kepada orang ini di kehidupan saya sebelumnya. So somebody saying some words which are heavy, we should think this is mercy. Jadi apapun kata-kata keras mungkin yang kita peroleh dari orang yang lainnya, kita hendaknya berusaha untuk menyadari bahwa ini adalah karunia. Krishna is helping to take away my falsehood. Jadi Krishna membantu untuk menghilangkan keakuan palsu yang kita miliki. And we should offer obeisances to them. Dan kita hendaknya bersujud, mempersembahkan sujud kita kepada mereka. And say thank you very much. Dan berkata terima kasih banyak. You're trying to help me in Krishna. Anda telah berusaha untuk membantu saya menjadi semakin maju dalam kesadaran Krishna ini. Okay. Saya Any other question? Apakah ada pertanyaan lainnya? Okay. The microphone. Yes. Krishna Maharaj, would you like to explain more about aparadha in connection with the ethic? That was no ethic correction. Bisakah Anda Maharaj menjelaskan lebih lanjut mengenai aparat dalam kaitan dengan
etika seorang Vaishnava? Well, offenses, there's different kinds of offenses. There's nama aparad, there's seva aparad, there's Vaishnava aparad. Jadi ada berbagai macam kesalahan seperti halnya nama aparat, seva aparat, ataupun Vaishnava aparat. Vaishnava aparad is very serious. To get free of Vaishnava aparad, we have to follow the feet of the devotee we've offended. Jadi Vaishnava aparat adalah suatu kesalahan yang sangat serius. Dan untuk bisa membebaskan diri kita dari Vaishnava aparat itu, kita hendaknya bersujud pada kaki Padma penyembah tersebut. When Prabhupada first came to India, coming back from America, he came to India and he brought his senior men from the USA, and they were all young and passionate, and they couldn't work together. They would argue, in America they were in charge, they had their own temples, but Prabhupada had brought them to India and they were supposed to work together, and one person was in charge, and they would quarrel with each other. Dan ketika pertama kali Srila Prabhupada datang ke India kembali dari Amerika bersama dengan murid-muridnya, pada saat itu murid-murid itu adalah anak muda yang sangat penuh dengan gairah dan bersemangat. Mereka mungkin sebelumnya telah memiliki tanggung jawab menghandle temple, dan kemudian pada saat mereka dibawa ke India, mereka saling berselisih satu sama lain dan saling berdebat satu sama lain. So Prabhupada saw what was happening, and then so he told them, he said, every day, he said, you must all offer obeisances to each other. So that's why after Mongol Arti, we always offer Vaishnava pranams. Dan oleh karena itu Srila Prabhupada kemudian menekankan, setiap hari kalian harus bersujud satu sama lain. Oleh karena itulah pada akhir dari Mangala Arati kita kemudian mengucapkan Vaishnava pranam. We may have offended someone unknowingly, but every day we offer obeisances to the Vaishnavas, we can be forgiven for these offenses. Jadi mungkin kita telah melakukan kesalahan kepada seorang Vaishnava secara tidak disadari. Oleh karena itu kita memohon maaf, mohon karunia dari para penyembah itu untuk bisa dimaafkan dan diampuni. So in worshipping the deity, you can commit offenses also, but if we chant the holy name, the chanting of the holy name can help, it can free us from all of our offenses. Dan ketika kita memuja arca, juga kita mungkin akan melakukan kesalahan. Dan untuk itu, ketika kita memuja arca, kita hendaknya berusaha untuk senantiasa mengucapkan nama suci. Dan dengan pengucapan nama suci itu kita akan dibebaskan dari aparat yang oleh karena pelayanan kepada arca. But we have to chant the name without offense. We have to chant with proper attention. Dan untuk mengucapkan nama suci dengan bebas dari kesalahan, maka kita harus mengucapkan nama suci dengan perhatian yang benar. Otherwise, just more offenses, and we will never get Krishna. Dan jika kita melakukannya tanpa perhatian seperti itu, kemudian kita melakukan kesalahan, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai Krishna Prema. Okay. Is there any similarities of sinful activity and aparat? Apakah ada kesamaan atau sama mereka yang melakukan kegiatan berdosa dengan melakukan aparat, atau apakah dianggap sebagai suatu hal yang sama? Sinful activities and aparat. Well, sinful activities is due to just desire for sense gratification. Jadi kegiatan berdosa itu adalah kegiatan yang disebabkan oleh keinginan untuk menikmati indria-indria. We have example, Ajamila, he was sinful, but he was not offensive. Kita memiliki sebuah contoh, layaknya Ajamila. Dia adalah seorang yang penuh dengan dosa, dia sangat berdosa, tapi dia tidak melakukan suatu aparat. So Ajamila, he could be changed, and he became a devotee, and he went to Hardwar, and he did service in a Vishnu temple, and went back to God. Jadi dia kemudian bisa diberikan
kesempatan dia bisa berubah dari kondisinya, sehingga dengan kesempatan itu dia kemudian melayani Temple Sri Vishnu di Haridwar. But Daksha, he was offensive. Namun Daksha dia melakukan kesalahan. Right? He offended Lord Shiva, he offended Narada Muni, and he was offensive, but he was committing offenses. Dia telah melakukan kesalahan kepada Shiva, dia melakukan kesalahan kepada Narada Muni. Jadi dia benar-benar melukai dan melakukan kesalahan itu. And he was a very senior man. He was a senior Prajapati. He was the head of all the Prajapatis. And so he was in a very big position in the universe. Dan dia adalah seorang yang sangat senior. Dia adalah pemimpin dari Prajapati. Dan dia adalah orang yang sangat berkedudukan yang sangat tinggi di alam semesta ini. But he didn't respect Lord Shiva. He didn't respect Narada Muni. Namun dia tidak menghormati Dewa Shiva ataupun Narada Muni. So, because he's offensive, he doesn't get the real mercy. Oleh karena dia melakukan kesalahan seperti itu, maka dia tidak akan dapat memperoleh karunia. Yes. 对。那么，请问是不是冒犯的后果比那个罪恶活动后更严重呢？对，我想。不对，那么是不是冒犯的后果比这个罪恶活动的后果更严重？ Offensive is more serious. The result of offenses is more serious. Jadi hasil dari melakukan suatu kesalahan itu lebih serius. Yes. Ya. Jadi mereka yang melakukan kesalahan itu akan mendapatkan dampak yang lebih serius. Mana sih untuk have question? 两个奉献者如果冒犯了，当时没有就是做那个拜师那玛礼仪顶拜，这个冒犯是不是随着那个时间的推移，像那个滚雪球一样的越来越大呢？ If the two Vaishnava offended each other, they don't appear obeisance, beg forgiveness at the moment. So may I ask whether or not, as time goes on, this result of Vaishnava para will increase as time goes on. Ketika ada dua orang Vaishnava yang melakukan kesalahan, kemudian mereka tidak bersujud satu sama lain, kemudian and then they not paying obeisances to each other, and then they don't pay obeisance at the moment immediately. She's asking whether the result will what's the result? Increase the level of the reaction. Yes. Jadi jika mereka kemudian tidak bersujud segera, mohon maaf, bersujud satu sama lain, apakah reaksi dari aparat itu kemudian akan meningkat semakin panjang waktunya? Yes, it may increase. Ya, itu mungkin akan semakin meningkat reaksinya. So it's very important to offer respects to the Vaishnavas. Jadi itu adalah sangat amat penting untuk bersujud, memohon maaf dan menghormati para Vaishnava. We encourage all the devotees take part in the program. You come to the morning program, then you do all these things. Oleh karena itu kita mengharapkan para penyembah untuk datang untuk mengikuti program pagi, dan otomatis pada saat itu mereka akan bersujud satu sama lain, mohon karunia, mohon. When we meet devotees, we pray, please accept my humble obeisances. Jika kita bertemu dengan penyembah yang lain, kita berkata, mohon menerima sembah sujud saya. Show respect to the Vaishnavas. Dan itu menunjukkan penghormatan yang kita berikan kepada seorang Vaishnava. We want to be humble. Kita ingin untuk menjadi tunduk hati. Humility is a very important quality.
Jadi ketunduhatian itu adalah suatu sifat yang sangat amat penting. If you're arguing and quarreling with devotees, it's not good. Kalau kita berdebat, berselisih paham, kemudian senantiasa berargumen dengan para penyembah, itu bukanlah sifat yang baik. Yeah. Regarding Vaishnava apparat, is it just by our behavior or attitude, or it's also counted as Vaishnava apparat if someone feels offended, even though we think that we did not show a disrespectful attitude or behavior towards them? As for example, if someone feels that we did not obey or did not do what they feel offended, so is that also counted as Vaishnava apparat, or just because of our behavior or attitude? Di pertanyaan saya adalah, apakah Vaishnava apparat itu ditentukan dari tindakan dan sikap kita, ataukah juga termasuk bagaimana rasa atau yang dirasakan oleh seseorang, misalnya dia tersinggung saat kita tidak misalnya memenuhi keinginan dia, walaupun mungkin kita merasa tidak bersikap kurang hormat atau berbuat kesalahan. Usually, the way we say Vaishnava apparat means you criticize someone on the basis of their birth. Jadi umumnya Vaishnava apparat itu dimaksudkan ketika kita mengkritisi para penyembah yang lainnya atas dasar kelahiran. Or you may criticize them on the basis of their caste or their position in society. Oh, he's a very low class person. Atau kita kemudian mengkritisi penyembah lainnya oleh karena kasta ataupun kedudukan penyembah lainnya yang mungkin kita berpikir, oh dia adalah penyembah kelas rendahan. Oh, he's a Westerner, these Americans, these Westerners, they're all low class, nonsense enjoyers, you know. Dan berpikir, oh mereka ini penyembah Amerika, penyembah Barat, mereka adalah kelas yang sangat rendah dan mereka hanya ingin untuk menikmati. Indonesians, they're low class people. Oh, orang-orang Indonesia, orang-orang rendahan. So this is Vaishnava apparat. Di mereka hal-hal seperti ini adalah suatu Vaishnava apparat. And if you criticize someone on the basis of something they did before they became Krishna conscious, Jadi ketika kita menghina orang lainnya atau hal-hal yang dilakukan oleh seseorang sebelum dia menjadi sadar Krishna. oh, you know him before he became a devotee, he was a drug addict, he was selling the drugs. Kita menyampaikan, oh saya tahu dia sebelum jadi penyembah dia adalah orang yang ketergantungan dengan obat-obatan terlarang, dia adalah penyebar obat-obatan terlarang itu. He was a womanizer, he used to run around with so many women, oh that guy, oh. Dia adalah orang yang cenderungan dengan wanita, dia bermain-main wanita dan hanya ingin untuk menikmati bersama wanita lainnya. That was before he was Krishna conscious. Hal itu mungkin adalah kondisi sebelum dia menjadi penyembah dan sadar Krishna. So if we criticize someone on the basis of past, like before they were good, that is offense. Jadi jika kita menghina, mengejek penyembah lainnya oleh karena masa lalunya, itu pasti adalah suatu kesalahan. And if someone even does something just by mistake due to some bad habit, maybe in the past he had some, and he makes a mistake, and again, we should not criticize them. Dan selanjutnya jika seorang oleh karena karakter buruknya di masa lalu ataupun sifat-sifat buruknya di masa lalu masih ada sehingga dia kemudian membuat kesalahan ketika dia sudah jadi penyembah, maka hal seperti itu juga hendaknya tidak dikritisi. So that is Vaishnava apparat. Jadi itulah yang merupakan contoh-contoh dari Vaishnava apparat. Finding faults with people. Jadi mencari-cari kesalahan dari para penyembah yang lainnya. So we want to see the good in people. Kita hendaknya berusaha untuk melihat hal-hal baik
kemuliaan dari penyembah yang lainnya. See our own faults and see the good in others. Jadi berusaha untuk melihat kesalahan pada diri kita dan sebaliknya berusaha untuk melihat hal-hal baik yang ada pada penyembah yang lainnya. That will keep us healthy in Krishna consciousness. Dan itu akan membuat kita menjadi benar-benar sehat dalam kesadaran Krishna kita. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavatam. Saudi Swati Vinamina Sana Nrsimha Swami Maharaj ki Hare Gaur. So for today's program, we will have a break.